Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali di jam doa. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kita dan memperkenankan kita untuk bisa hadir. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami menyerahkan apa yang hendak kami baca dan renungkan sore hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu boleh dijelaskan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan kiranya Roh Kudus juga mengarahkan kami, meneguhkan kami, menguatkan, supaya kami bisa melakukan kebenaran itu dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja berdoa dan kita berharap doa kita didengar oleh Allah. Bukan saja didengar, tapi dikabulkan. Saudara, kita semua ingin doa kita didengar oleh Tuhan. Dan sore hari ini kita akan mendengar pembacaan firman dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ini tentang doa orang yang didengarkan oleh Tuhan dan bagaimana Tuhan menjawab doa itu dengan luar biasa ya. Kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita membaca kitab dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu kepada tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu orang Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi dengan langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Ya, dari pembacaan kita melihat bahwa di ayat 17 dinyatakan bahwa ketika orang Israel mengangkat Daud menjadi raja, orang Filistin segera bertindak. Orang Filistin berusaha menangkap Daud. Saudara, kalau kata menangkap itu ya, itu kan seperti orang bukan dilawan, tetapi ditangkap. Kita membandingkannya bahwa orang Filistin itu seakan-akan bersikap bahwa Daud ini pemberontak, sehingga perlu ditangkap. Bukan semua orang Israelnya, tapi Daud yang perlu ditangkap. Orang Israel punya konsep bahwa Allah memakai bangsa Israel sebagai teladan, sebagai bangsa pilihan. Jadi ketika mereka ada di Israel, ketika mereka ada di tanah Kanaan, di tanah orang Palestina itu, di tanah orang Filistin itu,
adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan sejak zaman Abraham, dinyatakan bahwa kamu akan menempati tanah itu, sebuah tanah perjanjian yang dikhususkan untuk orang-orang yang khusus juga. Saudara, kalau ada orang yang menentang orang-orang yang dikhususkan tinggal di tempat yang dikhususkan, mereka ini kan bukan melawan orang-orang itu ya. Mereka melawan otoritas yang memberikan tanah itu. Mereka bukan melawan tentara Israel, bukan melawan Daud sekalipun, tetapi melawan Allahnya. Allah yang memberikan tanah itu. Nah, konsep ini saudara sepertinya tidak ada di tanah dia bangsa Filistin karena mereka tidak percaya adanya Allah Yahweh Elohim itu, sehingga mereka menganggap bahwa ini adalah biang keroknya Daud gitu. Dan jauh sekali saudara ya, jauh sekali tidak sama konsep. Dan di kemudian hari di ayat 17-18 kita baca bahwa mereka berusaha mengalahkan Daud dengan taktik mereka. Saudara, ketika orang Filistin akhirnya datang ke Refaim, mereka seperti mengepung daerah itu ya. Membuat sedemikian rupa tempat itu dikuasai, dipencar gitu, ayat 18 bilang, memencar di lembah Refaim. Tapi kemudian Daud bertanya, nah ini salah satu kunci kemenangan Daud gitu. Daud bertanya kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan orang Filistin itu ke dalam tanganku? Kata Daud di ayat 19. Saudara, kita seringkali ketika menghadapi persoalan yang kita hadapi itu tidak dibawa ke hadapan Allah. Kita membawanya dalam pergumulan pribadi dengan keterbatasan kita, dengan cara berpikir kita, tapi tidak melibatkan Allah. Ini yang membuat seringkali kita menghadapi persoalan yang pelik dan tidak bisa terselesaikan. Kalaupun kita berhasil menyelesaikannya sedikit mungkin, tapi kemudian kita membuka persoalan yang baru. Kenapa? Karena kita tidak membawa kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan melalui peristiwa itu. Kita hanya ingin persoalan itu selesai, tapi bukan itu maksud Allah. Bukan hanya itu saja kemenangan orang Israel yang diinginkan Allah. Kalau mau Daud selamat, tinggal dibuat hal yang lain, bukan memenangkan pertarungan. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki pada saat itu. Ketika Daud berdoa, Tuhan menyatakan kehendaknya, maju, kamu akan menang. Saudara, orang bangsa yang dipimpin oleh Allah ini, bangsa pilihan Allah ini, yang diam di tanah Kanaan ini, yang baru bersatu kerajaannya setelah terpecah, setelah zaman Saul sempat terpecah antara Yehuda dan orang Israel itu. Sekarang bersama-sama dengan Daud, semuanya ada di belakang Daud. Nah, ketika mereka ada bersama-sama dengan Daud, mereka adalah bangsa yang dipilih ini. Jadi mereka bersama-sama dengan Daud dan Tuhan mau menyatakan sesuatu lewat keberadaan mereka. Maka mereka harus dipertahankan di situ. Sehingga ketika ada orang yang mau merongrong keberadaan mereka, ya pasti disikat oleh Allah gitu ya, dihilangkan gitu. Tidak mungkin tidak. Doa Daud kemudian ada di dalam satu koridor rencana Allah itu. Jadi doa Daud bukan kemudian karena orang ini orang baik, orang ini yang dikasih Allah lalu menggeser rencana Allah. Bukan begitu. Justru orang baik ini ada di dalam rencana Allah, sehingga ketika dia berdoa, dia ada di dalam rencana itu dan semakin nyata kehendak Allah melalui Daud. Saudara, kita melihat bagaimana kemudian Allah begitu dikasihi Daud ketika di ayat 21 orang-orang Filistin itu saking kocar-kacirnya dihajar oleh orang Israel pada waktu itu, lalu mereka meninggalkan Baalnya di sana ya. Di pembacaan kita memang tidak dituliskan, tetapi kalau kita melihat ke perbandingannya di 1 Tawari 14, kita melihat bahwa di ayat 12 dikatakan Baal itu dihanguskan oleh Daud. Wah saudara, Tuhan kalau kita berbuat hal yang seperti ini ya, seperti yang Daud lakukan, Tuhan begitu sayang sama kita, begitu mengasihi. Wah, kamu baik sekali, kamu setia sekali.
Kamu bukan hanya berdoa supaya kamu ada di dalam koridor rencana saya, tapi kamu bahkan melakukan hal-hal yang taat selanjutnya gitu ya, ketaatan selanjutnya. Saudara, ini bentuk-bentuk yang selalu kita ingin lakukan pada hari ini. Bukan hanya bisa taat, berdoa, membaca firman, tapi ketika ada rongrongan-rongrongan dosa-dosa yang lain, dibuang itu, satu-satu dibuang. Dihanguskan seperti yang Daud lakukan itu Baal-Baal itu. Saudara, Allah makin mengasihi orang-orang yang seperti ini. Dan itu sebabnya ketika di ayat 22 orang Filistin masih menyerang lagi. Ini orang Filistin ini itu ya, karena tidak punya konsep, mereka merasa bahwa mungkin kemarin itu Daud aja kebetulan menang gitu ya. Siapa tahu dewa-dewa masih ada, bisa kita bawa pulang gitu. Jadi coba-coba gitu dan membawa banyak orang Israel kembali dan kembali memencar di Refaim itu. Dan kemudian ketika Daud bertanya kepada Allah, nah ini pertanyaan yang menarik juga ya, kenapa Daud harus tanya lagi kepada Allah? Sudah jadi raja, sudah jadi penguasa Yerusalem, sudah memenangkan pertempuran yang pertama, tapi kok masih tanya lagi sih sama Tuhan? Ini salah satu contoh yang baik itu ya saudara, bahwa ketika kita melakukan bersama Tuhan, hubungan kita yang harus terus dijaga bersama Tuhan itu, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, kalaupun itu berbeda-beda tiap waktu, tetap terjaga dengan kita tetap tahu itu. Betul saja, karena di ayat 23 ketika Daud bertanya, lalu Tuhan menjawabnya begitu, jangan maju dulu, jangan maju seperti biasa, seperti kemarin, tapi berputar. Nanti kamu akan nyerang dari barisan pohon-pohon kertau itu, sebuah pohon yang tinggi, besar gitu. Jadi mungkin agak menyamarkan bayang-bayang ya kalau siang-siang. Dan taktik itu diberikan Allah kepada orang yang dikasihinya itu, kepada Daud gitu. Sehingga dia bisa melawan dengan luar biasa. Saudara, kalau di ayat sebelumnya Daud berkata bahwa Tuhan itu menerobos musuhku seperti air menerobos gitu. Oh, air menerobos seperti gimana ya? Sebetulnya kalau kita lihat lagi, perashim itu arti katanya, ya ini yang menjadi dasar dari renungan pada sore hari ini, bahwa doa itu bisa menerobos seperti itu ya dampaknya. Perashim artinya menerobos seperti keluar dari bendungan. Jadi kalau kita membayangkan ada bendungan, air di bendungan itu lalu bocor ya. Bocor sedikit, airnya keluar tipis, tapi lalu makin keras, karena air memang begitu. Tekanan air itu ya, tekanan yang kuat itu. Sedikit demi sedikit lalu mulai keluar, batunya mulai lepas, mulai di satu sisi lain ada yang bocor lagi, sampai akhirnya benar-benar semua bata-bata itu terbongkar, bendungannya roboh, tanggulnya jebol gitu. Saudara, inilah yang dimaksudkan Daud dengan Tuhan menerobos barisan orang Filistin itu di depanku, saudara. Jadi bukan Tuhan di belakang kita, tapi Tuhan di depan kita. Wah, luar biasa ya. Orang diselamatkan oleh hanya doa yang bertanya, Tuhan, saya boleh nggak maju ke sana? Tuhan ngasih nggak kemenangan? Wah, dan dia diselamatkan dengan begitu rupa oleh Tuhan. Ketika orang Filistin maju kedua kalinya dengan tangan yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi, Tuhan menolong Daud. Di ayat 24 dinyatakan bahwa bila engkau mendengar bunyi derap langkah di pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat saja. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang denganmu, memukul tentara Filistin. Dan Daud berbuat demikian, ayat 25, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai Gezer. Saudara, kita bertanya, itu seperti yang Pendeta Raymond kemarin di hari Minggu khotbahkan itu. Jangan jemu-jemu bertanya sama Tuhan itu. Kadang-kadang Tuhan menjawab langsung, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang Tuhan jawab dengan cara yang sama, kadang-kadang tidak. Nih, hari ini kita membuktikan ada dua pemenangan yang berbeda yang diterima oleh Daud. Tetapi intinya adalah kita harus bergantung kepada Allah.
Ini adalah pilihan kita, saudara. Mau bergantung pada pilihan pada Allah, atau kita mau bergantung pada pilihan kita, pemikiran kita sendiri. Karena inilah yang Tuhan Yesus selalu ajarkan, bahwa berdoa itu bukan asal kehendak kita yang dijadikan, bukan supaya kehendak kita yang diikuti oleh Allah, tapi supaya kehendak Allah yang dijadikan di atas bumi ini dan di surga. Bukan hanya Daud yang bisa membuktikan itu. Hari ini kita pun juga bisa membuktikannya. Berbagai persoalan, ketika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menerobos penghalang-penghalang itu. Hanya dengan apa? Dengan berdoa dan beriman di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk teladan yang sudah Daud berikan. Kiranya apa yang kami renungkan ini boleh kami lakukan dalam hidup keseharian kami, supaya kami bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan demi keinginan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon ampun jika selama ini kami berdoa dengan kedagingan kami mengedepankan keinginan kami. Kami mohon ampun Bapa, dan kiranya Tuhan mengabulkan, Tuhan mendengar permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.